Kalau Anda perhatikan, Luhut Binsar Panjaitan bukan pejabat yang baperan atau emosian. Dia mungkin berbicara tegas, tapi karakternya bukan orang pembungkam pendapat orang lain. Bahkan di acara Rossi, dia pernah menyatakan bahwa dia banyak mendapat masukan dari para ahli. Dia juga menantang siapa saja yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan itu, dan Luhut Binsar Panjaitan akan mencium tangan orang itu. Perlu Anda tahu, mencium tangan dalam tradisi Batak itu tidak biasa. Kalau sudah dikatakan dia mau mencium tangan para penuduhnya, itu berarti sudah siap untuk mengaku dan meminta ampun jika memang dia salah. Itu pula lah yang sebenarnya diharapkan dilakukan Said Didu atas tuduhannya terhadap LBP. Kalau dia punya bukti yang kuat, maka buktikanlah. Kalau tidak ada bukti, ya minta maaflah. Sesederhana itu. Sayangnya, Didu memilih untuk tidak meminta maaf dan malah ngeles sebagai tikus got mau lari ke gorong-gorong. Dia mau sembunyi dari kejaran Luhut Binsar Panjaitan. Dia tidak mau minta maaf karena akan mempermalukan dirinya sendiri dan gerombolan pembela di belakangnya. Tapi kalau dia tidak minta maaf, maka dia harus siap berhadapan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Maka salah satu caranya ia ngeles dan model klarifikasi sambil berharap semoga Luhut Binsar Panjaitan tidak melanjutkan proses hukum. Namun Didu salah total. Luhut Binsar Panjaitan bukan orang yang gampang dikibuli dengan klarifikasi. Maka menanggapi klarifikasi Didu, Luhut Binsar Panjaitan meminta tetap melanjutkan proses hukum karena memang tidak ada permintaan maaf. Malah kata juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, klarifikasi Didu tidak bisa dipahami. Mungkin saking tidak jelasnya sampai seorang juru bicara tak mampu memahaminya. Pak Luhut sudah baca, tidak ada komentar apa-apa. Saya tanyakan, apakah dilanjutkan proses hukumnya? Jawabannya iya. Mungkin memang kita rada-rada dungu kalau pinjam istilah Pak Said Didu. Enggak paham suratnya itu, apakah minta maaf atau apa. Klarifikasi terhadap tuduhannya tentang ibu kota yang tidak benar itu juga tidak kan? Pak Luhut kalau dibilang anti kritik atau otoriter tidak benarlah. Orang dikasih kesempatan minta maaf kok, kata Jody dilansir dari Kompas. Sebenarnya dari pihak Luhut Binsar Panjaitan sudah jelas, minta maaf atau proses hukum. Tidak ada opsi klarifikasi. Klarifikasi itu dilakukan hanya untuk menghindari dua opsi yang diberikan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi tidak salah juga kalau pihak LBP memilih opsi proses hukum. Kita yakin kalau LBP sudah memperhitungkan dan menimbang opsi yang diberikan. Baginya, Didu sudah bersalah dan dia punya alasan untuk membawa ke proses hukum. Tetapi sebagai manusia, dia memberi Didu kesempatan untuk minta maaf. Kurang baik apa lagi coba? Bahwa kemudian Didu merasa benar dan klarifikasi, ya sudah sama saja memaksa Luhut Binsar Panjaitan untuk membawanya ke ranah hukum. Luhut kok mau dikibuli sih? Tak tanggung-tanggung. Ada beberapa pasal yang dapat dikenakan ke Didu, yakni pasal 317 KUHP dan pasal 318 KUHP, dan juga dapat dikenakan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta menyebarkan kabar berita bohong melalui media sosial. Pasal mana yang akan dikenakan? Yang pasti UU ITE pasti kena tuh. Pasal 317 KUHP dan 318 KUHP itu ancaman penjaranya masing-masing 4 tahun. Begini isinya. Pasal 317 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang kepada pejabat atau instansi pemerintah sehingga kehormatan atau nama baik seorang itu terserang. Pasal 318 KUHP ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan menfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Sementara pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu ancaman penjaranya 6 tahun, yang berbunyi,
Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 4 atau 6 tahun penjara itu bukan sebentar, kawan. Maka tidak heran kalau Didu mengerahkan semua gerombolannya untuk menekan Luhut Binsar Panjaitan melalui media sosial dan tokoh-tokoh sakit hati di berbagai partai dan dari berbagai lapisan. Dia bukan sedang berusaha tegar seperti manusia merdeka, melainkan menghindari dari ancaman penjara 6 tahun. Ya, selamat menikmati sajalah. Biasanya kalau sudah habis tenggat waktu ultimatum, minta maaf pun tidak ada gunanya loh. Bisa jadi nanti seperti kata Fadlizon, minta maaf berarti mengakui kesalahan. Lah, makin fatal tuh.